والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه من الله تعالى آمين يا رب العالمين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يا علي لم تدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير أو تماثيل أو عق لوالديه أو بيت لا يدخله ضيف. Halaman 26 ya. Halaman 26 selanjutnya hadis yang ke-10. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah tempat untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pembacaan zikir Ratibul Haddad yang baru saja kita baca, dan kemudian kita lanjutkan sedikit mengkaji daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita perbuat menjadi kesenangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab kita telah mengambil bagian daripada warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak bisa dikumpulkan dengan Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin. Hadis yang kemudian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, lam tadkhulil malaikatu baitan, tidaklah masuk malaikat kepada sebuah rumah, fihi, yang mana di dalam rumah itu tasawiru, ada di sini disebut tasawir, di sini kadang-kadang khilaf ya. Tasawir, makna tasawir itu kalimat jamak daripada gambar. Nah, gambar yang mana? Nah, kemudian di sini baginda Rasul mengatakan au tamathilu, dan juga patung. Ya, gambar dan juga patung. Jadi kalau ada gambar tapi jangan kita pahami berarti nggak boleh dong dipasang gambar. Ya, sebagian orang memang berpendapat kalimat tasawir atau surah itu dimaknai dengan gambar. Ya, sehingga makanya jangan heran kalau ada orang yang mengatakan bid'ah naruh gambar di rumah. Ya, kalau kita mengkategorikan semua gambar itu bid'ah, semuanya kena bid'ah. Jangan di rumah, dalam dompet ada. Benar nggak? Ada nggak kira-kira? Warna merah ada gambarnya nggak? Hah? Mau dikatakan bid'ah itu? Ya enggak. Ya. Nah, kita ulama-ulama kita akhirnya mengkategorikan gambar itu iya gambar. Gambar yang mana? Gambar yang timbul. Gambar yang timbul itu gambar apa bahasanya? 3D apa? Lukisan. 3 dimensi. Nah itu. Tapi kalau kayak kita gambar, apalagi bukan ibu-ibu ini paling tren kalau gambar, di mana tempat bergambar, ya ada. Di mana tempat bergambar, HP dan lain sebagainya. Ya. Tapi yang dimaksud, ya, artinya gambarnya itu timbul. Kalau gambar itu kata ulama, kemudian bentuknya itu full dari kepala sampai batis. Nah. Kemudian juga disebut di sini au tamathilu, atau seperti perumpamaan itu yang dikategorikan patung. Dan patung ini jelas, ya, patung ini jelas. Ulama kita ahlu sunnah menjelaskan malaikat rahmat itu tidak akan pernah masuk ke rumah yang terdapat patung, ya, terdapat patung. Dan di dalam hadis ini disebutkan lam tadkhulil malaikatu baitan
tidak akan pernah masuk itu malaikat. Ini malaikat apa? Perlu jelas dulu. Malaikat rahmat. Jangan dipikir malaikat berarti bila aku garing, aku pasang aja patung. Jadi Israel karena mau datang, Israel kada berurusan dengan patung. Yang dimaksud nang kada mau masuk ini malaikat rahmat. Sehingga kalau sudah malaikat rahmat kada mau masuk ke dalam rumah itu, maka rumah itu ibarat kata kalau kita bahasa pandangan kita tuh kadap. Kadeda cahayanya, kadeda cahayanya sama sekali, rumahnya berantakan, rumahnya kadeda harmonis. Kadeda apa? Malaikat kasih sayang kada mau masuk ke dalam rumah itu. Tapi kalau malaikat pencatat rokib atid ya, biar ada patung 10 ikung ngelilingi tetap ini dicatatnya atau malaikat Israel supaya kada mati aku andaki Israel kemana aku berjalan patung ku bawa supaya Israel kada mau masal kada ada urusan Israel lawan itu ya. Nah karena beberapa hikmah ya, di dalam syariat kita itu di antaranya patung itu menyerupai perbuatan kaum musyrik. Berhala itu adalah apa? Patung. Al-asnam. Al-asnam itu berhala itu patung. Batu, orang zaman jahiliyah itu batu. Batu yang dipahat entah menyerupai apapun. Ya, mau binatang dah, mau manusia, kemudian disembah, diagungkan ya. Orang zaman dulu itu berhala itu kan disembah, diagungkan. Bahkan orangnya bisa ada berminyak harum, patungnya berminyak harum. Orang zaman dulu begitu. Inya kada pakai minyak harum, patungnya di minyak haruminya supaya harum. Orang zaman dulu tuh. Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Anbiya itu idh qala li abihi wa qaumihi. Ini menceritakan, ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada abahnya, li abihi wa qaumihi, kepada abahnya dan juga kaumnya, ma hadhihi tamathilu, patung-patung apakah ini? Allati antum laha aqifun, yang mana patung ini kalian gemar untuk menyembahnya. Padahal ini patung buat apa? Ayat ini menunjukkan celaan terhadap keberadaan patung yang diagungkan. Nah itu tadi, patung yang diagungkan, yang disembah ya, yang disembah. Kenapa jadi mutlak kalau patung? Kalau patung itu mutlak. Ya. Patung itu mutlak, tapi ada juga sebagian ulama mengatakan patung itu selagi tidak utuh. Selagi dia tidak utuh tidak masalah. Tapi kalau sudah utuh, maka di situ letak malaikat tidak mau masuk. Ini kita nih kadang-kala di sebuah kota itu pasti ada patung, pasti ada patung macam-macam. Kenapa? Patung itu simbol utama kesyirikan sejak zaman Nabi Nuh hingga Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad. Dan kenapa orang di zaman Nabi Muhammad itu sangat betul-betul percaya kepada berhala itu, patung itu? Sebab satu ketika iblis pernah masuk ke dalam patung dan patung itu berkata, makanya simbol, makanya itu harus dijauhkan, karena hal itu membuat malaikat rahmat tidak mau datang ke tempat itu ya, ke tempat itu. Dan Nabi Ibrahim diperintah, diceritakan oleh Allah bagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut. Artinya patung-patung itu tadi harus dihancurkan. Kalau kadang mengundang malaikat rahmat. Ya.
Ini patung ini, ada juga orang bertakun, Bib, boneka bagaimana Bib? Ya, boneka bagaimana? Boneka nggak masuk. Ya. Patung itu dari kayu, dari batu, itu patung. Ya. Dan jelas di dalam ayat-ayat Al-Quran juga disebut selain at-tamathil juga disebut dengan al-ansab, itu berhala. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, minuman keras sesuatu yang memabukkan. Jangan minuman aja, termasuk sabu, obat dan lain sebagainya, hal yang membuat orang hilang kesadarannya. Apapun. Kemudian wal maisir, kemudian judi, ya, judi. Kemudian wal ansab, berhala, wal azlam, dan undian nasib. Ya, beda-beda tipis sama judi, undian. Min amali syaitan, semua itu adalah perbuatan-perbuatan syaitan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala sebagian orang juga mengatakan boleh patung, tapi dikatakan oleh mufassirin mereka itu orang yang salah di dalam memahami makna di dalam surah As-Saba yang disebutkan ya'maluna lahu ma yasha min mahariba wa tamathilu, yaitu di saat menceritakan tentang Nabi Sulaiman, apapun yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman, maka mereka para jin, para bahasanya ayatnya itu membikinkan. Nah, termasuk diantaranya min mahariba, yaitu gedung-gedung yang megah, dan juga watamathilu, dan patung-patung. Tapi kata ulama itu syariat Nabi Sulaiman, sedangkan kita sudah mansuh, dihapuslah syariat Nabi Sulaiman itu, sedangkan saat ini kita bersyariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak bisa dijadikan dalil untuk boleh menghadap patung. Ya. Di dalam hadis innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wa la tamathilu, dalam riwayat hadis lain, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kemudian juga Sahih Muslimnya juga ada ini hadis. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing, kalbun. Ya, anjing. Ini juga khilaf. Ya, khilaf. Ada ulama yang memelihara anjing. Ya. Kemudian wala tamathil, dan juga patung. Kenapa jadi riwayat mengatakan seperti itu? Dikatakan di dalam riwayat hadis Muslim itu Sayyidatuna Aisyah itu pernah menceritakan. Jadi wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi sa'atin ya'tihi fiha, yaitu Rasulullah itu pernah bikin janji dengan Jibril alaihi salam untuk bertemu di suatu waktu di rumah. Di rumahnya Rasulullah ini, rumahnya Rasulullah berjanji. Falam ya'tihi, tapi Jibril enggak jadi datang. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat suatu ketika bertemu dengan Jibril, maka bertanya, "Ma mana'aka an ta'tiyani?" Ya Jibril, apa yang menjaga engkau sehingga engkau tidak datang ke rumahku? Maka Jibril mengatakan, qala inna, sesungguhnya la nadkhulu baitan, aku tidaklah masuk ke dalam rumah itu, fihi, yang di dalamnya terdapat kalbun wala suratun, yang terdapat anjing dan juga patung itu. Sebenarnya bukan patung. Dalam riwayat tersebut bahwasanya yang ada di rumah Rasulullah itu tirai. Dalam riwayat begitu. Tirainya itu ada gambarnya itu kayak pesulam timbul gitu. Nah, kemudian setelah diberitahu, maka dicabut oleh Rasulullah, kemudian diolah lapik bantal. Artinya dihinakan. Bukan
diagungkan ya, seakan-akan dia diagungkan gitu. Padahal itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, inna asyaddan nas adzaban yaumal qiyamati alladhi yudahuna bi khalqillah. Manusia yang paling keras adabnya pada hari kiamat adalah orang yang menyaingi ciptaan Allah. Ya mulai patung tuh. Ya, Allah sudah menciptakan manusia, ia memahat dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang sangat besar bahwasanya patung, dan kita sepakat kalau patung itu. Tapi kalau gambar nggak masalah, apalagi gambar alim ulama. Gambar alim ulama, kalau kita mau bicara gambar alim ulama yang sebagian orang mengatakan bid'ah dan sebagainya, bagi kita alim ulama itu tujuan kita untuk bisa mengingatkan kita kepada apa? Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa memandang mereka para wali-wali Allah, para ulama itu menyejukkan hati kita dan bisa mengingatkan kita untuk kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berkah. Makanya sebagian orang juga bahkan mengakui bagaimana ya, kadang-kadang kita lihat nih disebut di beberapa daerah yang rumahnya kebanjiran atau kebakaran, kadang-kala rumahnya habis terbakar, foto ulamanya tidak. Foto ulamanya tidak. Ini menunjukkan bukan berarti kita bahasanya menuhankan kepada gambar, tidak. Tetapi gambar tersebut bisa mengingatkan kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satunya. Makanya pasang foto daripada ya masang foto-foto yang enggak karuan, kan begitu. Lebih baik masang foto alim ulama. Itu yang pertama yang dibahas oleh Rasulullah. Kemudian, dan tidaklah masuk malaikat kepada sebuah rumah yang di dalamnya juga ada au'aqun liwalidayhi, seseorang yang durhaka kepada orang tuanya. Ini hati-hati juga. Artinya, kenapa kok bisa malaikat nggak masuk ke rumah orang yang ada di situ durhaka kepada orang tua? Sebab sudah jelas, orang yang durhaka kepada orang tua itu adalah orang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin malaikat rahmat masuk. Kasih sayang Allah datang kepada orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kita ini, jangankan kelas kita lah, kita ini sadar diri lah. Orang alim bukan, orang soleh bukan, ibadah pas-pasan. Tapi kalau kita bandingkan dengan sahabat Nabi makan sama Nabi, kumpul, berperang membela agama Allah bersama Nabi, sholat di belakang Nabi, dapat ilmu langsung dari Nabi. Coba bayangkan, ini kedudukan yang luar biasa, tapi masih saja bagaimana kita sering mendengar cerita salah seorang sahabat yang bernama Alqamah. Alqamah itu kalau bagi kita mungkin bukan kategori durhaka bagi kita, karena berselisih paham aja antara bini, antara istri sama orang tua, sehingga orang tuanya bukan diusir, di bahasanya tuh ditempatkan di dalam sebuah rumah, artinya ditukarkan rumah, dibelikan rumah, kemudian difasilitasi, diadakan budak pembantu di situ, sehingga orang tuanya mau ngapa-ngapain itu bisa. Tinggal ada budak yang melayaninya. Tidak lagi satu rumah, tapi perasaan ibunya pada saat itu merasa bahwasanya ia diasingkan oleh Alqamah. Ya. Kemudian di saat sakaratul maut, maka Rasulullah dipanggil oleh para sahabat,
kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalkin. Mentalkin itu membimbing kepada sahabatnya Alqamah ini untuk bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi lisan Alqamah seakan terkunci, membisu, nggak bisa berkata apa-apa. Sehingga timbul pertanyaan kepada Rasulullah, ini kenapa orang ini? Padahal ini sahabat kedudukannya, apalagi kita. Ya. Setelah itu Rasulullah bertanya kepada keluarganya Alqamah, apa penyebabnya ini? Apakah ada sesuatu yang dilakukan oleh Alqamah? Maka istrinya memberitahukan, ya Rasulullah, Alqamah ini punya ibu masih. Alqamah ini punya ibu. Ibunya ditempatkan di rumah yang lain, ya Rasulullah, karena antara saya dengan ibunya nggak ada kecocokan. Biasa kan begitu. Nah, sehingga Alqamah mengungsikan ibu nggak mengungsikan, bukan mengasingkan, bukan. Diberi fasilitas yang mewah. Nah, sehingga diutuslah salah seorang sahabat, kalau tidak khilaf Sayyidina Bilal, disuruh utus datang kepada ibunya Alqamah untuk datang kemari. Maka di saat sahabat tadi menyampaikan bahwasanya ibunya ini dipanggil oleh Rasulullah untuk memaafkan anaknya, maka ibunya enggak mau. Dia bilang, enggak, aku masih sakit hati. Bilang sama Rasulullah, aku masih sakit hati karena anakku lebih memilih istrinya ketimbang ibunya. Pulang sahabat tadi kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, ibunya tidak mau memberi maaf. Maka Rasulullah perintahkan lagi, kau datang lagi kepada ibunya, bilang kalau masih nggak datang, Alqamah akan saya bakar. Lebih baik dia dibakar di dunia ketimbang dibakar di akhirat. Saya akan bakar Alqamah. Ya, maka disampaikan oleh sahabat tadi, wahai ibu, kalau kau tidak datang, Rasulullah SAW mengatakan akan membakar anakmu Alqamah. Maka menangis ibunya, bilang sama Rasulullah, jangan dibakar, itu anakku. Ini ibu, sebesar apapun kesalahan anaknya nggak akan mungkin tega melihat anaknya dalam keadaan susah, sakit dan lain sebagainya. Maka dia datang. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai ibu, ampunilah, maafkanlah kesalahan Alqamah, ridhoilah dia. Maka ibu tadi mengatakan, ya Rasulullah, saksikanlah bahwasanya aku telah memaafkan Alqamah dan aku ridha kepada Alqamah. Maka Rasulullah kembali mentalkin Sayyidina Alqamah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka Sayyidina Alqamah pun lisannya mampu mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Setelah mengucapkan, meninggal Sayyidina Alqamah. Ini kedudukannya kalau kita mau bicara sahabat. Lantas bagaimana dengan kita? Sahabat lain, ya, kita ini bukan sahabat. Tabi'in lain, orang soleh lain, yang sangat berbahaya bagi kita. Kenapa kedudukan taat kepada orang tua ini, berbakti kepada orang tua ini, atau bersyukur kepada kedua orang tua ini sangat mulia di dalam sisi agama? Sebab di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Luqman ayat 14, Allah menggandengkan kita sebagai seorang hamba itu untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Di dalam ayat tersebut Allah berfirman, anishkurli wali walidayka, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, bersyukur kepada Allah itu dengan mengerjakan salat 5 waktu, dan bersyukur kepada kedua orang tua dengan mendoakan setiap selesai salat 5 waktu 5 kali sehari. Maka itulah orang yang bersyukur kepada kedua orang tuanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah berdurhaka kepada kedua orang tua, maka
Rumah yang tidak dimasuki juga oleh malaikat adalah la yadkhuluhu dhaifun. Rumah yang tidak pernah dimasuki oleh tamu. Ini rumah tidak pernah dimasuki oleh tamu. Inya kada hendak nerima tamu, tidak mau nerima tamu. Tamu datang tutup pintu, bilang orangnya lagi sibuk. Hati-hati. Ya. Tamu juga kalau bertamu tuh lihat-lihat jam juga bang. Ini datang jam 12 malam. Ya. Yang bertamu juga tahu diri, tahu aturan. Tuan rumah juga wajib memuliakan tamu. Ya. Nah itu hadis yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah peringatan bagi kita, hindari. Karena perkara-perkara ini semua adalah perkara yang membuat malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah kita. Kalau sudah malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah kita, maka itu rumah laksana seperti kuburan. Na'udzubillah waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang menjauhkan daripada diri kita daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu curahkan rahmatnya kepada kita dan memberikan keberkahan kepada kita, baik rumah tangga kita, keluarga kita, anak istri kita dan kerabat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siril Fatihah. Malik yawmiddin.